Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Lestari dari kelas Perbankan Syariah 6C dengan NIM 19040200106. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Nah, yang materi pertama yaitu produk dan jasa bank. Bagian A, pengertian produk dan jasa. Produk adalah setiap apa saja yang dapat ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian permintaan pemakai atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan manusia. Jasa adalah kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya, yang pada dasarnya tak berwujud dan tidak melibatkan seseorang memiliki sesuatu. Nah, yang bagian B yaitu tingkatan produk dan jasa. Dikenal dengan 3 konsep tingkatan produk, yaitu produk inti, produk berwujud, dan produk tambahan. Kemudian pemasaran harus mampu mengubah produk inti menjadi produk berwujud. Dan apabila suatu produk telah berwujud, maka tugas pemasar berikutnya adalah menciptakan produk atau layanan tambahan yang berupa perhatian pribadi, pengiriman barang, pemasaran barang, garansi, after sales, service, dan lain-lain. Nah, yang bagian C itu produk dan jasa bank. Yang pertama itu funding, kedua giro, ketiga tabungan, keempat deposito, kelima kredit, keenam fee based, ketujuh ATM dan CAR. Selanjutnya itu materi kedua, lokasi bank. Bagian A, pengertian lokasi bank. Lokasi bank adalah jejaring atau networking di mana produk, barang, dan jasa bank disediakan dan dapat dimanfaatkan oleh pemasaran nasabah. Lokasi berarti berhubungan dengan di mana perusahaan harus bermarkas dan melakukan operasi atau kegiatannya. Ada 3 jenis interaksi yang mempengaruhi lokasi, yaitu yang pertama yaitu konsumen mendatangi pemberi jasa, kedua pemberi jasa mendatangi konsumen, ketiga pemberi jasa dan konsumen tidak bertemu secara langsung. Bagian B yaitu tingkatan dalam kantor bank. Yang pertama, kantor pusat. Kantor pusat merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Kedua yaitu kantor wilayah. Tugas kantor wilayah ialah untuk melakukan sebuah koordinasi dengan kantor-kantor cabang bank yang berada di dalam wilayah binaannya tersebut. Nah, yang bagian C itu pertimbangan penentuan lokasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penentuan lokasi suatu bank adalah dengan mempertimbangkan yang pertama yang dekat dengan kawasan industri atau pabrik. Hal ini bisa menjadi pertimbangan apabila segmen yang akan dijadikan target pasar bagi bank adalah pabrik atau karyawan pabrik. Kedua yaitu dekat dengan perkantoran. Peran ini dapat diambil jika target pasar yang akan diraih oleh bank adalah kantor serta karyawan kantor tersebut. Sehingga dengan membuka kantor yang dekat dengan lokasi perkantoran atau bahkan di gedung perkantoran tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama. Nah, yang bagian D itu faktor pertimbangan penentuan layat. Layat merupakan hal sangat penting dalam sebuah kantor dan sangat berpengaruh dalam kinerja karyawan dan pelanggan. Ketika memiliki ruangan pun perlu diperhitungkan baik in outdoor dalam sebuah kantor, serta pemilihan wajib disetujui dari semua pihak dan tidak bisa memilih konsep dalam beberapa pihak saja. Sebab itulah yang menghambat dalam pemilihan kantor yang baik dan efisien. Layat gedung yang harus diperhatikan ketika saat memilih diantaranya adalah yang pertama, bentuk suatu gedung yang mempersembahkan suatu kesan elegan dan baik. Kedua, tempat untuk menunjang ibadah. Ketiga, toilet yang bersih dan juga nyaman serta memadai. Keempat, lokasi parkir yang memadai serta aman. Kelima, yaitu keamanan di sekitar wilayah gedung. Nah, selanjutnya materi ketiga, komunikasi pemasaran bank syariah. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran merupakan kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menginformasikan tentang suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersifat membujuk persuasif kepada calon pembeli atau konsumen. Bagian B yaitu konsep komunikasi pemasaran. Pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan pola dari suatu investor kepada stakeholdernya yang dalam Islam. Berikut bauran pemasaran pada komunikasi pemasaran. Yang pertama, advertising atau periklanan syariah. Kedua, personal selling atau penjualan perorangan. Ketiga, public relation atau hubungan masyarakat.
Nah, yang bagian C itu implementasi komunikasi pemasaran di bank syariah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh seseorang, mahasiswa dikemukakan bahwa bank syariah melakukan komunikasi pemasaran dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama itu periklanan, kedua penjualan pribadi, ketiga hubungan dengan masyarakat, keempat pemasaran langsung. Nah, selanjutnya itu materi keempat, strategi promosi. Strategi promosi adalah sebuah konsep dalam menginfokan atau memberitahukan produk ke konsumen. Menurut para ahli, strategi promosi menurut Marceline Leaf Hidinata dan Wirawan Erianto 2015. Strategi promosi adalah rencana untuk penggunaan yang optimal dari elemen-elemen promosi, periklanan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, dan promosi penjualan. Nah, yang bagian B yaitu tujuan strategi promosi. Tujuan promosi yang pertama memberitahu. Tujuan ini bersifat informasi di mana produsen menggunakan promosi untuk memberitahukan pasar. Kedua, membujuk. Tujuan ini bersifat persuasif di mana perusahaan berusaha memberikan kesan positif terhadap pembeli. Ketiga, mengingatkan. Tujuan untuk mempertahankan pembeli dengan terus mengingatkan adanya jenis motor tersebut. Nah, bagian C itu macam-macam strategi promosi. Dalam buku Nuryanto, praktik promosi terdapat 4 macam sarana promosi yang dapat dilakukan oleh bank dan mempromosikan produk maupun jasanya, yakni yang pertama itu periklanan, advertising. Periklanan adalah promosi yang dilakukan dalam bentuk tayangan atau gambar atau kata-kata yang terluang dan dalam spanduk, brosur, billboard, koran, majalah, televisi, atau radio. Kedua itu promosi penjualan, sales promotion. Sales promosi kedua setelah periklanan adalah promosi penjualan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan penjualan atau dalam hal ini adalah meningkatkan nasabah atau menarik nasabah untuk segera membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Bagian D yaitu langkah-langkah membuat strategi promosi. Agar promosi dapat berjalan efektif dan efisien, langkah-langkah yang diterapkan antara lain: yang pertama, identifikasi pasar sasaran yang akan dituju serta motif pembelian atas produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Kedua, menentukan misi, tujuan, atau sasaran periklanan yang terkait dengan sasaran penjualan dari suatu produk mission. Ketiga, yaitu menetapkan anggaran periklanan. Keempat, merancang, menyusun, serta menetapkan pesan yang akan disampaikan kepada pasar sasaran. Kelima, menetapkan media yang harus digunakan yang sesuai dengan pasar sasaran yang dituju oleh perusahaan. Keenam, melakukan evaluasi terhadap hasil yang dicapai dari pemasangan suatu iklan. Bagian E yaitu strategi promosi yang baik dan efektif. Penerapan strategi pemasaran sangat bergantung pada kondisi lingkungan persaingan pasar sehari-hari. Keberhasilan dalam segmentasi pasar dari satu sisi sangat tergantung pada potensi yang menggambarkan permintaan dari lingkungan persaingan. Ada 6 strategi untuk memenuhi permintaan konsumen dari lingkungan persaingan. Yang pertama, berorientasi pelanggan. Kedua, mengutamakan total quality, yaitu efektif, efisien, dan tepat. Ketiga, memfokuskan perhatian pada kesenangan hidup, kenyamanan, dan kenikmatan. Keempat, berinovasi dalam produk jasa maupun proses. Kelima, berorientasi kecepatan atau disebut juga Team Compression Management yang diwujudkan dalam bentuk bagian A yaitu kecepatan untuk menempatkan produk baru di pasar. Bagian B, memperpendek waktu untuk merespon keinginan atau kebutuhan pelanggan. Bagian C, pelayanan dan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya itu materi kelima, periklanan. Bagian A itu pengertian periklanan. Periklanan merupakan pesan-pesan penjualan yang paling persuasif yang diarahkan kepada para calon pembeli yang paling potensial atau produk barang atau jasa tertentu dengan biaya yang semurah-murahnya. Bagian B yaitu fungsi periklanan. Nah, fungsi periklanan itu antara lain yang pertama informing atau memberi informasi. Periklanan membuat konsumen sadar akan merek-merek baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan merek yang positif. Nah, yang bagian 2 yaitu persuading atau membujuk. Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan. Ketiga itu atau mengingatkan. Iklan ini ditujukan kepada pembeli atau calon pembeli supaya tidak melakukan produk.
Nah, bagian C itu manfaat periklanan. Yang pertama, memberi informasi, kedua branding, ketiga membujuk calon pembeli. Nah, tujuan periklanan yang pertama yaitu membentuk citra, kedua memperlancar promosi, ketiga menjadi sumber informasi. Nah, yang bagian E itu ciri-ciri iklan. Yang pertama itu menggunakan kata singkat, kedua pemilihan diksi bersifat sugestif, ketiga bersifat informatif. Selanjutnya itu materi ke-6, etika perbankan. Yang pertama itu pengertian etika perbankan. Etika perbankan merupakan suatu norma sopan santun dalam menjalankan usahanya dan merupakan prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai falas mengenai hal-hal yang dianggap baik, serta tugas dan tanggung jawab unsur-unsur harus mewujudkan hal yang baik dan mencegah hal yang tidak baik. Nah, bagian B yaitu tujuan penerapan etika perbankan. Tujuan pokok mengenai etika adalah mempengaruhi dan mendorong kehendak kita supaya mengarah kepada yang berfaedah dan berguna bagi sesama manusia. Dalam dunia perbankan, etika bisnis bisa menjadi dasar utama yang sangat berperan penting dan tidak boleh diabaikan. Nomor 1 yaitu tujuan dari diterapkannya kode etik. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan kerja yang baik dan kondisif sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja bank. Ketiga, membina hubungan baik dengan komunitas tempat. Keempat, menjaga reputasi bank. Nah, bagian C itu prinsip-prinsip etika perbankan. Yang pertama, prinsip tanggung jawab, kedua, prinsip keadilan, ketiga, prinsip otonomi, keempat, prinsip integrasi moral. Nah, bagian D itu penerapan etika dalam perbankan syariah. Yang pertama, sikap dan perilaku, kedua, penampilan, ketiga, cara berpakaian, keempat, cara berbicara, kelima, gerak-gerik, keenam, cara bertanya. Nah, bagian hambatan dalam penerapan etika perbankan. Yang pertama, tantangan tersebut. Kedua, tidak adanya pengadilan syariah di negara berpenduduk mayoritas non-muslim, sehingga otoritas dan implementasi prinsip etika bisnis Islam menjadi lemah. Ketiga, kekurangan pahaman mengenai istilah penting dalam etika bisnis. Keempat, etika bisnis Islam tidak memperbolehkan perdagangan produk non-halal. Kelima, etika bisnis Islam mengajarkan bahwa kepentingan semua pihak dalam transaksi perbankan syariah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.